betapa memang sepanjang puluhan tahun sebelumnya Indonesia ini belum begitu dibangun secara serius. Ya mau nggak mau saya harus kemudian menyalahkan lagi 32 tahun Soeharto, ngapain aja, dan 10 tahun PSBY juga ngapain. Nah sekarang kita menuntut Pak Jokowi menjadi pesulap untuk bisa mengubah keadaan semua jadi sempurna hanya dalam 10 tahun. Saya tadi belum merespons Pak Mahfud ya, karena saya nggak ikut dari awal. Saya kira sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu standar sih, kalimat biasa lah. Karena memang di dalam politik ya tentu kepentingannya tidak murni, maksudnya tidak murni untuk kepentingan umum biasa itu. Politik kan bicara soal perang strategi. Jadi kalau responsnya berlebihan juga menurut saya sih nggak imbang juga, nggak fair juga. Ya, cuman memang ketika itu disampaikan oleh Pak Menko Polhukam tentu menjadi perdebatan. Ya, tetapi itu ranah kepolisian lah. Itu kan wilayah penegakan law enforcement. Silakan aja diproses. Ya, kalau memang ada buktinya, ada deliknya kan tinggal diproses hukum. Tetapi saya setuju bahwa sekali lagi perbedaan pertentangan di dalam politik itu kan suatu yang niscaya. Kita nggak bisa menghindari itu. Dan kritik itu vitamin untuk demokrasi. Kritik-kritik, input, itu vitamin. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagi demokrasi kita, terutama setelah kebangkitan internet ini, ya orang tidak bisa membedakan yang mana kritik, yang mana kemudian serangan-serangan agitasi politik yang justru tujuannya merusak demokrasi. Karena sampai hari ini kan wilayah ini masih abu-abu. Yang mana yang betul berjuang mau membela kepentingan umum, yang mana betul berjuang dalam koridor demokrasi, dan yang mana yang ingin mendobrak demokrasi dan membangun sistem lain. Ya, kita sudah akrab dengan istilah NKRI Syariah atau model khilafah atau apapun lah. Tapi itu udah makin tidak relevan saya kira ya, karena kita sudah memasuki sebuah krisis baru ya, pandemi ini, dan yang nanti ke depannya tentu melahirkan banyak kompleksitas sosial yang akan lain lagi dan akan makin rumit. Ya, tapi yang jelas bahwa ini semua menyisakan satu faktum relasi negara masyarakat. State-society relationship ini dalam ketegangan yang cukup serius. Nah ini yang menurut saya butuh negarawan banyak untuk bisa coba mencerna, membuat refleksi dari ketegangan yang ada supaya ke depan demokrasi ini benar-benar berjalan harmonis di 3 pilar pokoknya. Negara, pasar, dan masyarakat sipil. Silahkanlah orang mengatakan media jadi pilar keempat, tapi saya kira tidak terlalu relevan. Yang jelas bahwa menjaga keseimbangan pilar pokok dari demokrasi ini kan juga bicara masa depan sebuah negara bangsa. Maka kalau bisa semua kritik, semua diskursus yang muncul di ruang publik ini, narasi-narasi yang dibangun, semua harus dalam konteks itu, dalam konteks menjalankan kewajiban setiap stakeholder, setiap pilar. Ya, masyarakat sipil tugasnya adalah mengontrol jalannya pemerintahan, memberikan penguatan kepada kebijakan-kebijakan yang positif, ya, mengingatkan secara moral. Jadi dia menjadi alarm moral untuk kekuasaan. Lalu kemudian pasar punya fungsinya, ya selain dia menopang fondasi ekonomi negara, dia juga harus bicara soal penciptaan keadilan sosial, dan negara di sana sebagai stakeholder yang mengontrol bahwa semua ini berfungsi dengan baik, kesejahteraan rakyat itu diutamakan, dan kemudian semua sub-sistem di dalam demokrasi itu berfungsi secara optimal, secara efektif. Ya. Nah itulah seharusnya. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud memang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Saya sendiri coba mengumpulkan informasi juga Pak Refli. Jadi saya perhatikan dalam aksi PPKM darurat di Bandung juga kan ada beberapa kelompok massa itu yang juga dikategorikan dalam kubu anarko itu di demonstrasi tahun-tahun sebelumnya. Dan memang afiliasi jaring anarko ini juga kan bukan fiksi, ini nyata ada, dan mereka sebetulnya bukan kelompok anak muda yang politis. Mereka sama sekali menjauhkan diri sebetulnya dari politik. Tetapi ya nggak tahu siapa yang merawat mereka sehingga masuk ke ranah
Ya, tapi sekali lagi, sepanjang itu semua menyuarakan hal yang baik, sebetulnya nggak masalah. Tetapi kan situasi dalam kegentingan ini, yang dituntut itu kebijaksanaan, bukan lagi soal benar salah, tapi soal bijaksana atau tidak. Pandemi ini kan menuntut kita semua solider. Orang mati setiap hari. Orang-orang miskin terpapar, kan kasihan. Nah, bagaimana menekan laju keterpaparan ini kan yang harus menjadi tanggung jawab negara. Dan dalam konteks inilah, pemerintah coba mengingatkan, stop dulu aktivitas berjemaah, pengelompokan massa, orang berduyun-duyun turun ke jalan, stop, karena itu akan meningkatkan potensi penularan. Ini yang dilarang kan itu. Lalu kemudian aksi-aksi itu ya juga menciptakan satu iklim sosial yang tidak sehat, karena membuat orang lain juga akan merasa, wah, ini negara sudah tidak berwibawa, negara sudah tidak aman, dan semua. Jadi perasaan kacau itu, kau bayangkan kalau itu masuk ke kepala masyarakat biasa yang juga terpapar, secara ekonomi dia miskin, tapi sudah terpapar. Jadi imunnya makin turun, ya kasihan. Makanya saya bilang, yang kita butuhkan hari itu kebijaksanaan. Kita tahu lah, peran ini semua itu penting. Bahwa kritik itu perlu, oposisi itu perlu. Tetapi di dalam situasi-situasi tertentu, kita harus tinggalkan itu semua paradigma kekuasaan. Kita lepaskan dulu semua soal perbenturan kepentingan. Kita masuk ke ruang moral. Di sana kita dituntut untuk peduli, untuk solider, sebagai sebuah bangsa. Jangan dulu bicara soal entitas politik. Kita bicara sebagai sebuah bangsa, sebuah nation. Nah, sekarang kalau kita bicara sebagai sebuah bangsa, maka kita lupakan semua perbedaan kita. Kita bicara sebagai satu keluarga besar Indonesia. Di sanalah solidaritas kemanusiaan itu menjadi perekat yang mengikat kita semua. Hingga tidak ada lagi pro Jokowi atau kontra Jokowi, pro Refli Harun atau kontra Refli Harun, kan gitu. Jadi saya Iya. Jadi standpoint Bung Boni tetap sama ya. Ini udahlah, kita kesampingkan dulu persoalan-persoalan lain. Mari kita sama-sama mengatasi pandemi. Nah, hanya barangkali dari pihak lain mungkin akan mengatakan, iya betul, kita akan mengatasi pandemi. Tetapi mengatasi pandemi itu harus dengan sebuah leadership, manajemen pemerintahan yang baik, kapasitas pemerintahan yang baik. Ya, itu yang betul. Cuman kan sekali lagi kritik-kritik itu saya kira pemerintah juga tahu. Saya sendiri dengan lembaga saya pada itu baru mengeluarkan rapor kan itu beberapa minggu lalu soal menteri-menteri mana yang serius, mana yang tidak di dalam menangani pandemi ini. Tapi semua itu kan hanya sebagai bahan refleksi untuk kita bisa mengatakan bahwa kita jujur melihat memang ada menteri yang kerjanya kurang cekatan, kurang inovatif, tidak bergerak, seperti menunggu perintah, mengacu kepada protap, tetapi situasi ini tidak menuntut orang berpikir konvensional, orang dituntut untuk berpikir kreatif, harus buat sesuatu. Saya kira pandangan Bivitri tadi ada benarnya bahwa ini membuka kedok. Ya, memang situasinya begitu, negara kita tidak siap dalam banyak dimensi dari dulu, dan bukan salah Pak Jokowi. Kalau ternyata BPJS-nya ternyata sistem jaminan sosial yang nggak kuat misalnya, terus kemudian ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia juga belum merata, dan pandemi mengingatkan kita pentingnya itu harus diselesaikan. Karena kalau nggak, studi online ini hanya menguntungkan mereka yang ada di wilayah kota atau mereka yang punya fasilitas. Nah, begitu juga di sektor-sektor lain. Jadi kita dibangunkan dari tidur panjang. Saya kira ini kita harus tanyakan kepada presiden-presiden juga sebelumnya. Misalnya Pak SBY 10 tahun ngapain aja. Karena sekarang ketahuan, oh ternyata ini tidak merata nih. Infrastruktur komunikasinya, terus kemudian layanan sosial, layanan kesehatan. Ini juga tidak merata. Karena di banyak daerah rumah sakit itu gedungnya ada, tapi tenaga kesehatannya kurang. Atau fasilitas obat-obatan kurang. Fasilitas kesehatan lain juga kurang. Saya pernah ada di Papua, di satu kabupaten, saya harus mengunjungi dokter atau apoteker di situ, tetapi yang ada cuma gedungnya, tenaganya nggak ada orang. Jadi kita harus lari ke kota besarnya untuk bisa dapat pengobatan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ketika pemerintahan Pak Jokowi sangat serius mengurus Papua, ternyata masih banyak PR yang belum bisa dituntaskan seketika dalam 5 tahun atau 10 tahun. Betapa memang sepanjang puluhan tahun sebelumnya Indonesia ini belum begitu dibangun secara serius. Ya mau nggak mau saya harus kemudian menyalahkan lagi 32 tahun Soeharto. Ngapain aja? Dan 10 tahun PSBY juga ngapain aja.
Nah, sekarang kita menuntut Pak Jokowi menjadi pesulap untuk bisa mengubah keadaan semua jadi sempurna hanya dalam 10 tahun. Saya kira it doesn't make sense. Tapi oke lah, sebagai harapan ya tentu itu hal yang baik. Kita harus pemerintah juga harus welcome terhadap suara-suara macam itu, bahwa ini situasi masyarakat mengharapkan ada satu kesempurnaan, ada implementasi, ada kebijakan, ada gagasan yang memang harus menggambarkan sesuatu yang ideal. Tetapi semua akan juga sadar bahwa pemerintah juga hanya manusia. Sekali lagi, kritik-kritik ini semua memicu sebetulnya pemerintah untuk semakin lebih sempurna di dalam tindakan-tindakan kebijakan. Kira itu.